Kebutuhan mendasar manusia tidak hanya soal sandang, pangan, dan papan, tetapi ada kebutuhan yang jauh lebih penting untuk bertahan hidup, mengarungi peradaban kemajuan dunia. Kebutuhan itu adalah pendidikan. Berbicara soal pendidikan berarti ada janji kemerdekaan yang hendak kita lunasi. Bagaimana tidak? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, di sana tertulis mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita lihat sekarang, di hari ini, potret pendidikan setelah 74 tahun Indonesia merdeka, bagaimana wajah pendidikan kita? Ternyata masih banyak ketimpangan yang terjadi di dunia pendidikan kita. PISA atau Programmer for International Student Assessment adalah sebuah lembaga survei yang khusus melakukan pengkajian tentang kualitas pendidikan di dunia, menyebutkan Indonesia terletak pada urutan ke-70 dari 78 negara yang mendaftarkan diri di lembaga tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan tertinggalnya Indonesia dalam pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang kedua, jauhnya lokasi sekolah. Yang ketiga, kurangnya kualitas pengajar. Yang keempat, siswa lebih mementingkan mendapatkan nilai yang tinggi ketimbang kualitas belajar. Padahal, pemerintah telah memberikan anggaran sebesar 492,55 triliun rupiah atau setara dengan 20% dari anggaran APBN kita. Mengenai permasalahan dunia pendidikan sekarang ini, kita sebagai generasi muda tidak sepatutnya hanya menunggu tanpa berbuat apapun. Hari ini fokus kita adalah sekolah dasar. Kenapa sekolah dasar? Karena dominan yang memiliki masalah yang paling banyak di seluruh Indonesia bahkan itu adalah sekolah dasar dibandingkan SMA dan SMP. Oleh karena itu, kami membuat sebuah metode belajar, yaitu pelajar belajar untuk mengajar. Di sini ada 3 komponen yang menjadi peran penting di dalam pelajar belajar untuk mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah mahasiswa, siswa SMA, dan yang menjadi objek adalah siswa SD atau sekolah dasar. Dari ketiga komponen yang saya sebutkan tadi, mereka adalah komponen-komponen penting yang akan menjadi bibit unggul Indonesia di tahun 2045 ketika Indonesia mencapai umur yang 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Siswa SMA, mahasiswa akan hadir memberi inspirasi baru untuk siswa SD. Mahasiswa di sini, mereka akan hadir sebagai role model bagi siswa SMA maupun siswa SD. Dan siswa SMA, kita secara tidak sadar mereka akan terangsang berprestasi seperti apa yang mahasiswa dapat dari prestasi-prestasi mereka yang ada di kampus. Di sini mahasiswa-mahasiswa terpilih yang akan hadir memberi inspirasi tersebut. Kepemimpinan SMA akan tumbuh. Mahasiswa pun akan memiliki kemampuan leadership yang baik. Begitu juga siswa SD akan terinspirasi dari prestasi-prestasi yang didapatkan oleh kakak-kakaknya. Metode yang akan diterapkan adalah opini menjadi realita. O-nya optimis. Kita akan buat suasana belajar, suasana kelas di situ merasa optimis bahwa mimpi yang digantungkan setinggi-tinggi langit itu bisa diraih dengan rasa optimis. I-nya inspiratif. Kita dulu
ketika waktu kecil sering diajarkan tokoh-tokoh, ada Agus Salim, Hatta, dan sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh inspiratif. Kita akan sebarkan kisah-kisah inspiratif itu sehingga mereka terangsang untuk terinspirasi dari tokoh-tokoh hebat tersebut. I-nya imitasi. Imitasi adalah sebuah sikap meniru orang lain, sehingga perilaku-perilaku yang diajarkan oleh kakak-kakaknya yang ada di mahasiswa maupun SMA, siswa-siswa SD tersebut akan ikut meniru hal-hal baik, baik itu kisah inspiratifnya maupun prestasi-prestasi hebat yang didapat oleh kakak-kakaknya. Mereka akan meniru itu. Opini menjadi realita. Lalu kita akan lihat realitanya di keesokan hari. Keesokan harinya kapan? Bisa satu hari, langsung pada saat itu ketika program ini dijalankan. Bisa 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, bahkan satu tahun kemudian. Nama saya Sakti SPDI, jabatan sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jarak. Selamat datang di SD Muhammadiyah Jarak. Tanggapan saya adalah sangat positif karena bisa mempengaruhi anak untuk motivasi belajar agar meraih cita-citanya. Jadi andai kata program ini dilanjutkan, kami sangat setuju sekali.